Masa enggak glowing? Itu persembahan ya. Nanti gabung aja. Nah, itu coba dari tadi begitu nah. Tidak jelas ini loh. Baru keluarkan. Ulangi lagi pada. Ulang. Langsung masuk YouTube itu kan tadi? Iya. Oh ya sudah masuk YouTube berarti. Ini persembahan dulu. Siapa liturginya? Kak Ayo, ya dari situ aja. Oh Kak Yo kah? Ya biar butuh Butuh mic Kak Yo. Bentar. Butuh singer kah? Kamu belum mana ya? Oh belum gabung. Gabung dulu. Butuh singer kah? Kakak Nice loh yang anu dari sana. Salam bagimu. Ada pulpen Kak Kerti. Di tas kecil. Terima kasih sudah menemani anak-anak dalam beribadah. Sekarang adik yang dikasihi Tuhan dan bumi. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus untuk kita anak-anaknya. Salam juga. Seindah sinar disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Seminggu yang lalu, bahkan setahun yang lalu, kita banyak sekali melakukan kesalahan, baik itu kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada orang tua kita, terlebih kepada Tuhan. Kita sudah melukai hati Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya
dalam pengakuan dosa. Baik adik-adik yang di rumah yang memungkinkan, mari kita berlutut di hadapan Tuhan, mengakui segala kesalahan kita. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesalahan, kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakkan dan ubahlah hidup kami ya Bapa. Jadikanlah hidup kami baru. Dengarlah doa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah Allah dinyatakan kembali bagi kita, bagi adik-adik sekalian. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ya. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam bermazmur. Kita akan baca mazmur secara berbalasan, yaitu dari Mazmur 86 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur 86 ayat 1, ayat 8 sampai yang ke-13. Semua sudah mendapatkannya? Ibu akan membaca kalimat yang bertabulasi keluar dan adik-adik di rumah beserta kakak sekolah minggu yang ada di gereja yang membacakan kalimat yang bertabulasi ke dalam. Firman Tuhan. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja, Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku. Dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Amin. Amin. Silakan duduk kembali dan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita menyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu
setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Baik, adik-adik di rumah, kita akan masuk dalam doa pemberitahuan firman beserta penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Proponen Christina Leni. Kepada Ibu, saya persilakan. Shalom. Shalom. Ya, ada sukacita adik-adik. Amin. Ada ya. Kita akan membaca dan mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Saat ini kami boleh menikmati kehidupan di tahun yang baru, tahun 2021. Kami boleh berada di hari ketiga. Itu semua karena tuntunan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, dalam ibadah sekolah minggu anak besar dan remaja, kami semua anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan ini dengan benar, dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami selaku anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 hingga ayat yang ke-40. Ibu minta 2 orang anak untuk membacakan bagi kita ayat 21 hingga ayat yang ke-30, dibacakan oleh salah satu anak cewek, dan ayat 31 hingga 40 diwakili oleh anak cowok. Silahkan angkat tangannya yang bersedia. Di sini ada namanya. Oh, Kamaya, ya. Ibu lihat nama Kamaya, silahkan nyalakan mute-nya. Silahkan baca ayat 21 sehingga ayat yang ke-30. Buka kameranya Kamaya, buka mic-nya. Aktifkan mute-nya. Udah. Ya. Baca judulnya dulu, Pak. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut
hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan setelah yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menentangnya sambil memuji Allah. Katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Amin. Ya, ayat 31 hingga ayat yang ke-40. Kamaya tadi anak besar ya? Iya. Ya, anak remaja. Seorang anak remaja siapa? Siapa anak remaja di dalam ini? Tidak ada ya? Ada, Bu. Ayo anak remaja cowok. Elvan dan Alki, anak remaja nih. Anak besar, Bu. Oh, anak besar. Iya. Ya, kalau tidak mau ya sudah. Elvan dan Alki saja sudah. Elvan. Ayo Elvan. Oh, Elvan. Yang mana nama Elvan, yang mana nama Alki nih? Elvan, Bu. Oh, Elvan. Oke, baik. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang jadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan Bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon berkati mereka dan berkata kepada Maria, Ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan orang di Israel, dan untuk menjadi sesuatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang
Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Phaneul dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucapkan syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang. Ia menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Amin. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adakah yang di antara kalian yang belum dibaptis? Angkat tangan yang belum dibaptis. Ada? Yang lain tidak nyalakan anunya ini, videonya, makanya tidak dilihat mukanya. Coba nyalakan videonya, supaya ibu bisa kenal juga toh, soalnya kita kan sama-sama baru. Ya begitu kan, dilihat antingnya dan cantiknya, itu. Coba nyalakan semua videonya sayang. Nah, supaya ibu juga bisa kenal toh. Iya, ada kayak di antara kalian yang belum dibaptis? Ya, ibu berharap tidak ada ya, semua sudah dibaptis ya. Ya, ketika kalian lahir, siapa yang memberi kalian nama? Orang tua. Orang tua. Iya, orang tua. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sama seperti kalian, Yusuf dan Maria bersuka cita. Bersuka cita karena bayi yang dikandung Maria telah lahir. Siapa nama bayi itu? Siapa nama bayi yang dikandung Maria? Yesus. Ah, Yesus. Ya. Ketika 8 hari bayi itu lahir, Yusuf dan Maria memberi nama bayi itu Yesus. Sama seperti kalian ketika kalian lahir kan, orang tua kalian memberi nama supaya orang bisa mengenal, oh ini namanya Elvan, ini namanya Rara. Nah, saat itu juga bertepatan dengan pemberian nama, Yesus juga disunat. Nah, kenapa harus disunat? Karena ini merupakan ketentuan dalam bangsa Israel bahwa semua anak laki-laki harus disunat. Maka Yesus pun harus disunat. Nama Yesus ini diberikan oleh Maria sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat siapa? Malaikat siapa namanya yang memberitakan akan kelahiran Yesus? Gabriel. Siapa nama malaikat itu? Malaikat Gabriel. Iya, Gabriel. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat itu, Maria memberi nama Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan,
saat Yesus disunat, itu mau mengatakan bahwa Yusuf dan Maria sangat taat dengan hukum Tuhan. Yesus disunat sebagai tanda ketaatan kepada hukum Tuhan. Bahwa setiap anak laki-laki dari orang Israel harus disunat pada hari ke-8. Coba anak remaja baca Kejadian pasal 17 ayat 12. Angkat tangannya, anak remaja salah satu orang baca Kejadian pasal 17 ayat 12. Apa yang dikatakan di situ, Dek? Masa dikalah sama anak besar tadi sudah baca Alkitabnya. Mana kok anak remaja? Siapa? Valen. Siapa kak? Iya, Glory baca, remaja. Glory. 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 Ayat berapa? Kejadian pasal 17 ayat 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Amin. Nah, itu ya. Jadi Yesus disunat adalah sebagai tanda ketaatan kepada hukum Tuhan. Sesuai yang dikatakan dalam Kejadian pasal 17 ayat 12. Perintah sunat ini juga menjadi aturan bagi semua umat Israel. Coba baca lagi kitab Imamat. Imamat 12 ayat 13. Imamat 12 ayat 3. Imamat 12 ayat 3. Apa yang dikatakan di situ? Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Iya. Merupakan perintah Tuhan ya. Yusuf dan Maria adalah orang yang sangat setia dan taat kepada hukum Tuhan. Ketika bayi Yesus lahir, Yusuf dan Maria mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bayi Yesus. Pada hari ke-40, ya, sesudah bayi itu lahir, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem. Kira-kira perjalanan yang ditempuh itu kurang lebih 2 jam dari Bethlehem. Sangat jauh ya. Mengapa mereka harus ke Bethlehem? Ada yang tahu? Mengapa mereka harus ke Yerusalem? Maaf. Adakah yang tahu mengapa Yusuf dan Maria harus membawa bayi Yesus ke Yerusalem? Adakah yang tahu? Karena setiap anak sulung harus dibawa ke bait Allah, ya. Yerusalem adalah tempat bait Allah di mana orang tua melakukan berbagai macam upacara keagamaan. Maka anak-anak pun harus dibawa ke bait Allah. Nah, Yusuf dan Maria ini adalah orang yang taat kepada Tuhan. Makanya sebagai orang tua, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem di mana mereka beribadah. Pertanyaan sekarang bagi adik-adik,
Sebelum pandemi melanda kita, apakah adik-adik rajin ke gereja? Ada yang bisa dihitung berapa kali ke gereja dalam tahun 2020 sebelum pandemi? Ada yang lupa kalau misalnya hari Minggu adalah ibadah? Ibu berharap tidak ya? Nah, tema kita hari ini, anak-anak milik Allah. Apakah kalian milik Allah? Milik Allah tidak? Siapa yang mau mengatakan, Bu, saya bukan milik Allah? Ada yang mau mengatakan? Tidak ada ya. Semua pasti mengatakan bahwa saya anak-anak Allah dong. Ya, seperti Yesus, dia ketika menjadi anak dari Yusuf dan Maria, dia taat kepada orang tua. Apapun yang orang tua katakan tentang kebenaran, ia ikuti. Dia juga taat kepada Tuhan, taat kepada Allah. Nah, karena ketaatannya, Yesus ini bertumbuh menjadi orang yang berhikmat secara fisik dan rohani, boleh berkembang dengan baik. Ya, berhikmat artinya tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang tidak. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena kita adalah milik Allah, apa yang harus kita lakukan? Ayo, apa yang kalian harus lakukan sebagai anak dari milik Allah? Apakah selalu berkelahi sama orang tuanya? Kalau orang tuanya bilang tidak, mama ini apa ini? Disuruh bantu-bantu, tunggu dulu mak deh, aku mau main dulu. Kalau disuruh pergi sekolah minggu, sekolah minggu sudah jam ini, atau ibadah sudah jam, tunggu dulu mak. Jangan-jangan tadi waktu disuruh bilang, sudah mulai online itu, ibadah Zoom-nya sudah mulai, tunggu dulu lah mak, sebentar lagi. Apa seperti itu milik Allah? Tidak dong ya. Ya, anak-anak yang menjadi milik Allah harus seperti yang Yesus lakukan. Ketika menjadi bayi dari Yusuf dan Maria, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ia diajak ke bait Allah, dan taat kepada orang tua, taat kepada hukum Tuhan. Menjadi orang yang berhikmat, tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang tidak. Nah, Ibu berharap anak-anakku sekalian, usia 9 tahun adalah usia yang sudah bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, usia 9 tahun sampai 12 ini ya. Ya, sudah bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak. Kalau waktunya sekolah minggu atau ibadah, ya harus cepat-cepat siap. Jangan bilang tunggu dulu aku mau main dulu. Keburu orang selesai. Ya kan? Nah, jadi Ibu pasti yakin bahwa kalian ingin disebut sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh,
patuh kepada orang tua, terlebih patuh kepada Allah. Jadi kalau misalnya di rumah mama suruh pergi ibadah sekolah minggu, ya kita berdoa semoga ke depan corona ini sudah berlalu, kita bisa berkumpul bersama beribadah di gedung gereja. Jadi kalau mama bapak suruh pergi gereja, ya rajin-rajin ke gereja. Kalau misalnya kalian melihat bapak sama mamanya malas-malas gereja, kasih tahu, ih mak, pak, ini loh hari Minggu, waktunya ke gereja, ya kan? Nah, waktunya misalnya di rumah juga itu harus selalu berdoa bersama, rajin baca Alkitab. Nah, itu adalah anak-anak Tuhan. Jadi cerita hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita adalah anak kepunyaan Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Ya, adik-adik semua yang ada di rumah sudah ditebus oleh Allah, sudah diselamatkan oleh Allah. Olehnya itu, untuk memperlihatkan bahwa kita adalah tebusan dan orang yang sudah menerima keselamatan dari Allah, kerjakanlah keselamatanmu. Bagaimana caranya? Melalui tutur katamu, melalui tingkah lakumu sehari-hari, ya, melalui perilakumu setiap hari, baik di rumah maupun di sekolah. Kalau misalnya sudah aktif sekolah, maupun di mana saja, jadilah teladan supaya orang bisa melihat, wah itu si Jane anak Allah dia, karena dia bisa saling mengasihi. Caca, Ivana, wih begitu kepala anak Allah, nah, ya kan? Nah, jadi orang juga senang, wih ternyata yang menjadi anak Allah ini anak yang baik, anak yang patuh, bisa dicontoh, bisa diteladani. Ya, kiranya Allah menolong kita dalam menjalani kehidupan ini, secara khusus di tahun yang baru ini kita boleh bersyukur karena kita sudah berada di minggu pertama, hari ketiga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Wih, sungguh luar biasa firman Tuhan ya. Semua masih ada? Oke. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita. Jadi persembahan yang sudah diberikan dari orang tua, persiapkan. Nanti dimasukkan di amplop di rumah atau dikumpulkan, nanti diserahkan kepada guru sekolah minggu atau bisa diantar langsung ke gereja. Baik adik-adik, ada nats untuk persembahan kita yang terambil dari Mazmur 147 ayat 7, firman Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Amin. Sambil menjalankan persembahan, kita iringi dengan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup
lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu proponen. Kepada Ibu. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan-Mu, karena Engkau patut kami sembah dan muliakan. Engkau sungguh baik bagi kami yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik, senantiasa mengaruniakan waktu yang indah bagi kami anak-anak-Mu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami juga telah mendengarkan akan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa kami adalah milik Allah yang akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh bersyukur karena Tuhan senantiasa mengasihi kami semua, sehingga kami boleh menjadi milik kepunyaan Allah. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa bagi kehidupan anak-anak Tuhan, dalam kehidupan bersama dengan orang tua, dalam kehidupan pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga sebagai anak-anak Tuhan boleh selalu hidup taat dan patuh, baik kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Bapa di sorga, berdoa bagi orang tua kami yang senantiasa setia dalam mendampingi kami, mendampingi anak-anak dalam pendidikan belajar dari rumah, mendidik dan mengarahkan kami anak-anaknya, sehingga sebagai anak-anak yang hidup bersama dengan orang tua di rumah, boleh selalu hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bapa di sorga, juga ya Tuhan berdoa bagi kehidupan guru-guru sekolah minggu yang senantiasa setia dalam memberikan pelayanan kepada kami anak-anak, sehingga dalam kehidupan senantiasa Tuhan berkati, baik kami bersama dengan keluarga kami masing-masing, memberkati kami yang masih menempuh pendidikan, dan juga memberkati kami yang saat ini merindukan untuk memperoleh pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Efrata Bontang dalam mengabdikan diri kepada pelayanan anak-anak. Bapa di sorga, dalam ibadah kami pada saat ini juga, kami anak-anak-Mu telah mengumpulkan tanda ungkapan kasih kami kepada Tuhan melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan di sekolah minggu, baik di jemaat maupun klasis dan pusat. Bapa di sorga, berkati kami, anak-anak-Mu, dalam menikmati akan berkat Tuhan bersama dengan orang tua, bersama dengan saudara bersaudara,
Kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk selalu mempergunakan berkat Tuhan dengan baik, sehingga kami sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan boleh hidup saling mengasihi dan menjadi teladan di tengah-tengah keberadaan kami, baik keberadaan kami dalam keluarga, ketika berada di sekolah, maupun di mana saja kami berada. Bapa di sorga, terima kasih ibadah yang boleh berlangsung secara virtual ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami boleh terus hidup menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, oke, kita akan masuk dalam aktivitas. Coba semua kameranya dibuka. Ibu guru mau lihat loh. Ya, kameranya dibuka, ayo. Ya. Kita masuk dalam aktivitas minggu lalu. Tugasnya ada ya. Apa tugasnya? Kayaknya buat video. Ada enggak yang kerjakan tugasnya? Ada? Masa enggak ada? Ayo, atau ada yang mau sampaikan sekarang? Silakan angkat tangan. Wih, masa enggak ada? Dikala tadi anak Indria sama anak kecil loh tadi ada. Wih, tidak ada. Jadi, baik untuk tugas minggu depan adalah hafalan. Coba disiapkan Alkitabnya. Nanti ditandain, biar tidak ada yang kerjain lagi tugasnya. Buka Alkitabnya dari Amsal 1 ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 7. Oh ya, maaf ya, Ibu keliru. Lukas 2 Lukas 2 ayat 40. Coba semua buka Alkitabnya, nanti kita baca bersama-sama. Semua sudah ketemu ya? Ayo kita baca bersama-sama. Lukas 2 ayat 40, firman Tuhan demikian. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sekali lagi,
Bersama-sama, ayo bersama-sama. Lukas 2 ayat 40 firman Tuhan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Oke, itu untuk hafalan minggu depan ya. Selanjutnya kita akan masuk dalam petunjuk hidup baru. Iya, kita akan masuk dalam petunjuk hidup baru. Lukas 2 ayat 40 mengatakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat dan penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Kita menyanyi Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta engkau. Engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu, Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Mari anak-anakku sekalian bersama dengan guru-guru sekolah minggu, kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dan adik-adik di rumah jangan lupa selama masih belajar di rumah tetaplah mematuhi protokol kesehatan. Dan selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Dadah. Oke, kita kembali